Hello Awinners, hari ini kita bertemu lagi dalam event testimoni mesin isi letter. Kita bersama aneka warna tim berada di Chroma Creative Printing. Dan pada hari ini kita akan berbincang dengan pemilik Chroma Creative Printing yaitu Bapak Ferdinand mengenai bisnis, mengenai pengalaman beliau dalam menggunakan mesin CNC isi letter. Apa kabar Pak Ferdinand? Baik, Baik, karena kita sudah ada jarak yang cukup, kita buka masker dulu Pak, supaya suaranya jelas. Oke, terima kasih. Terima kasih waktunya Pak Ferdinand. Kami dari Aneka Warna ingin ngobrol sedikit mengenai pengalaman dan pengalaman Bapak mengenai mesin CNC isi letter ini ya. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu Chroma Creative Printing ini core bisnisnya apa ya Pak Ferdinand? pertama kali core bisnisnya itu adalah kita melakukan foto print. Foto print ya. Ya, foto print yang di luar non paper. Oke. Ya, Baik. kita memang udah fokus bahwa kita foto di benda rigid seperti ACP yang kita bisa bilang dibond, Ya. akrilik, kayu, dan TVC. Oke, jadi cukup beragam ya. Jadi cukup Pak beragam. Bisa diceritakan mengenai sejarah perjalanan dari Chroma sendiri, Pak Ferdinand? Oke, Chroma berdiri 2017. 2017. Oke. 2017 bulan Januari lah. Tapi sebelum itu saya melakukan riset pasar. Ya. Riset pasar dulu 2016, tepatnya 2016 dari bulan 3 saya menganalisa pasar dulu. Kenapa pada saat itu UV flatbed masih belum jalan sih ya. Oke. Pada saat itu masih belum jalan. Saya menganalisa dan saya juga ke Drupa tahun 2016 bagaimana melihat potensial printingnya seperti apa. Ya. Saya Oke. di sana melihat juga tentang diasek, sama melihat juga tentang UV flatbed, sampai di mana resolusi yang diinginkan oleh fotografer saya mau tahu setajam apa dan gradasinya seperti apa. Baik, Pak. Kalau boleh tahu saat ini Chroma sendiri dari employee sudah sekitar berapa orang, Pak? Oke, kita masih perusahaan ya startup lah. Dalam berkembang ya. Ya, masih startup. Perusahaan di sekitar 10 orang. Oke. Lalu kalau hubungan antara Chroma dan Aneka Warna sendiri, Pak, mungkin Bapak sudah punya histori sebelum Chroma ya, mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak. Oke, ya ini Chroma adalah salah satu anak perusahaan dari Tarsan Foto. Oke. Tarsan Foto itu adalah bergerak di bidang jasa foto, Ya. lebih khususnya di wisuda, acara Wedding, graduation, ya. dan wedding juga. Oke. Jadi kalau dari Tarsan Foto sendiri pasti sudah cukup lama berhubungan dengan Aneka Warna ya, Pak Ferdinand? Cukup lama. Kita udah berhubungan lebih dari 40 tahun. Oh, oke. Luar biasa. Mengenai bisnis kreatif sendiri, Pak Ferdinand, boleh diceritakan apa yang mendorong Chroma maupun Bapak sendiri untuk melirik bisnis di area kreatif dengan menggunakan mesin CNC letter ini? Oke. Mesin CNC itu harus juga dilengkapi oleh UV flatbed Ya. dan CNC router. Itu bagaikan ya istilah kata suami dan istri. Saling melengkapi gitu Saling ya, Pak? melengkapi. Oke. Sejak kapan Pak Ferdinand menggunakan mesin dari isi letter ya? Oke. Tepatnya menggunakan 2018. 2018 ya. Ya. Lalu aplikasi dan bisnis seperti apa, Pak, yang Bapak generate atau develop dengan mesin isi letter ini? Apakah interior, industri kreatif, UMKM, atau seperti apa, Pak, kira-kira? Awalnya ya saya beli mesin isi letter awalnya untuk ya
motong untuk penggunaan foto print dulu lah. Ya, yang Memang basic ya Pak, basic dulu. kotak, bulat gitu Ya Pak ya. kotak, bulat, ya butuh presisi, butuh fine Hmm, cutting. oke. Habis itu kelar, mengeksplornya, kita bergerak lagi, kita mengerjakan ya, kita menggunakan Illustrator itu untuk bikin plakat, Plakat ya. ya plakat untuk graduation. Ya. Mungkin ada. Jadi pengembangan produknya memasuki area 2D, 2.5D dan 3D ya Pak ya. Jadi menurut Bapak mesin ini akan mampu untuk mengerjakan hal tersebut Pak. Ini contohnya. Baik atas maupun bawahnya Pak ya, Iya. menggunakan ini ya. Kita lihat sini nih, Ya. bisa plug and play. Oke. Dan juga bisa dilihat Panton, Ya. kerapiannya. Mulus ya Pak untuk sisi-sisinya. Oke. Dan alasnya saya juga potong pakai easy letter. Oke. Ini kelebihan easy letter, bisa benar-benar presisi, bisa bikin istilah kata sistem slot lah kalau kita Ya. bilang. Dan presisi ya, dia tidak goyang, pas sekali. Terima kasih Pak. Kan? Ya. Oh, untuk interior desain ya Pak? Iya, ini bahannya pakai HMR atau MDF hijau. Kita bisa lihat tingkat kerapiannya. Bisa Ya. juga tinggal ya istilah kata Ya, tinggal belokannya rapi Pak. belokannya Yes. rapi. Dan juga lihat finishing sampingnya. Juga cukup rapi. Ya. Wah, Oke. bagus Pak. Thank you. Ya kalau kita bicara kondisi saat ini ya Pak, tentunya memang banyak perubahan di pasar yang harus kita antisipasi Pak. Kalau boleh tahu saat ini produk seperti apa Pak yang Bapak kerjakan atau marketnya masih terbuka? Artinya dalam kondisi pandemi COVID seperti ini Pak. Oke, tepatnya kan pandemi ini mulai Maret ya. Ya, Maret Maret tahun 2020. 20, betul. Kita pada saat itu kita berpikir sangat keras apa yang kita mesti lakukan pada saat PSBB sudah dibuka. Ya. Kita dipaksa untuk berpikir bagaimana kita bisa survive lah. Survive karena ya pada saat itu dunia cetak foto langsung menghilang mendadak. Dunia cetak foto Karena event sangat berkurang, bahkan hampir tidak ada ya Pak tidak ya? ada. Ya. Berarti kita harus berpikir bagaimana kita survive. Ya. Pada saat itu kita masih istilah kata untuk handling akrilik kita masih pemula. Oh, oke. Kita pada saat itu kita belajar dalam 1 bulan bagaimana membuat akrilik itu sistemnya apa? Knockdown atau sistem apa? Slot. Locking ya Pak? Locking. Oke, locking. Itu cuma bisa dilakukan oleh mesin yang punya presisi tinggi dan mesin yang punya fine cutting. Betul. Dan dari sana Bapak promote produk mungkin squeeze barrier atau squeeze barrier ya. Ya namanya ya kita bilang ya sneeze guard. Sneeze guard. Sneeze guard auto counter seal. Ya. Kita juga develop dari bulan 3 sampai bulan 5. Ya kita juga develop salah satu pelopor di Indonesia juga salah satunya Chroma. Kita buat sneeze guard. Kita juga boleh lihat lah SEO kita di sneeze guard juga salah satu top 5 lah kalau di Google. Oke. Jadi tentunya kita harus kreatif dalam menghadapi kondisi pasar seperti ini ya Pak ya. Jadi memang dengan mesin yang ada berarti Bapak bisa mendevelop produk-produk yang memang dibutuhkan, misalnya seperti yang disebutkan tadi, dan juga tentunya ada produk-produk lain ya Pak yang memang bisa di-develop. Kira-kira untuk ke depan Pak, pada saat post COVID ini, rencana produk seperti apa yang Bapak inginkan untuk meningkatkan aplikasi dari mesin CNC Easy Letter ini? Oke, kita lakukan istilah kata aplikasinya lebih ke arah home decoration. Home decoration Pak ya? Ya, home decoration salah satunya kita bisa bikin sekat,
sekat dengan dicetak pakai UV flatbed, kita bisa buat Grafir mungkin Pak ya. grafir, kita Wah, bisa buat kayak apa, dari ACP kita kita katet ya, sebagai jadi ornamen di ornamen di dinding yang kita bisa bilang namanya wall art atau wall panel. berarti masuk ke area 2D, 2.5D, 3D gitu Pak ya Ya, ke depannya. Oke, dan Bapak yakin bahwa equipment yang ada di Bapak ini mampu untuk mengerjakan hal-hal tersebut ya Pak? bisa. Oke, baik. Kalau kita lihat mesin CNC ini sebenarnya kan tipenya bermacam-macam Pak. Apa yang menjadi pokok pikiran Bapak di awal untuk memilih satu mesin CNC Easyletter yang cukup komplit menurut saya karena ada automatic tool changer dan fitur-fitur yang lain Pak yang ada di mesin Bapak. Oke. Saya melihat isi letter di pameran Apexpo tahun 2018. 2018 Pak. Saya melihat bahwa isi letter bisa motong akrilik dengan mulus. Nah, saya juga istilah kata terkesima lah. Ya, Kok bisa halus ya? Karena potong akrilik itu sangat keras dan betul sangat Pak. keras dan butuh fine cutting supaya tidak dilakukan post processing lagi, Ya, meminimalkan kerja orang untuk post ngamplas. processing Ya, ngamplas gitu Pak. Oke, baik baik. pada saat di Cina itu dia juga kasih memberikan contoh untuk motong akrilik 2 cm. Nah, saya juga cukup kaget pada saat itu 2 cm kok bisa potong. Berarti ini Ya, mesin ini kan cukup bagus, tidak bergetar dan juga punya power lah untuk motong. ya. Dan presisinya bisa dilihat dari hasilnya ya Pak ya. Bisa dilihat lah dengan Ya, pakai mikrometer, pakai yang begitu kaliper, bahwa ini mesin bisa sampai presisi 0,5 mili. oke. Lalu mengenai ketahanan mesin, kemudian perawatan dan lain-lain, menurut Pak Ferdinand pengalaman selama ini mungkin bisa di-sharing, Pak. Oke, mesin ini sudah terbukti ya, bandel. Saya pernah ada job potong sneeze guard atau Ya, counter shield untuk salah satu sekolah di Bekasi. Itu saya potong satu hari hampir 16 jam 16 jam nonstop gitu, Pak ya. nonstop, Ya, 16 ya, nonstop, dan mesin ini tidak ada masalah sih. baik. Tapi mengingat bahwa mesin ini ada di area yang pasti ada debu dan lain-lain, tentunya kita tidak boleh melalaikan perawatan ataupun maintenance rutin ya, Pak ya. Ya, Oke, baik. Kemudian untuk pengembangan bisnis secara general untuk Chroma sendiri, Pak. Bapak melihat ke depan kombinasi antara foto dan creative work seperti ini, seperti apa, Pak, ke depannya? kedepannya ini kalau selama diri kita kreatif ya, Ya, UV flatbed dan CNC router itu adalah sebuah tools untuk kita bisa melakukan eksplorasi yang lebih dalam. jadi tergantung kreativitas Ya, kita masing-masing gitu, Pak ya. ya, Kita akan mencapai sampai mana gitu. sampai mana? Oke, baik, Pak. Karena kita itu dari ide kan sekarang gampang. Ya, Bagaimana kita mau niat, ide dapat dari internet, bagaimana kita mau mencoba mengaplikasikannya aplikasikan. gitu. Ya, baik, Pak. Berbicara mengenai mesin sendiri, ini kan tidak bisa dilepaskan dari dukungan after sales ya Pak ya. Bagaimana dengan pengalaman Bapak mengenai support dari tim Aneka Warna sendiri Pak? Jadi mungkin bisa di-sharing apa yang mungkin sudah baik, apa yang perlu diperbaiki gitu Pak. Yang sudah baik ya, supportnya cukup cukup baik. Dari So, tim teknisi ya, tim kita ya Pak teknisi ya. pada saat pra instalasi sampai ada orang yang istilah kata inspeksi dulu untuk Oke, mesin ini mau taruh di mana, dan pelengkapannya untuk pendukung mesin isi letter ya, seperti salah satunya ya kita harus juga mesti taruh ya namanya utility kayak ya kompresor, kompresor, kelistrikan dan lain-lain Pak blower, dipersiapkan ya Pak. ya. Oke.
yang mungkin harus ditingkatkan lagi, Pak, oleh tim Aneka Warna? Saran saya sih ya bagaimana punya tim aplikasi lah. Oke. Tim aplikasi yang bisa memberikan user untuk sebagai bagaimana untuk mengembangkan produk ini, tip and triknya seperti apa. Ya. Karena itu akan mendukung pemakai juga ya, Pak, ya, untuk Ya, mengeksplor mesin ini lebih dalam, Pak. lebih dalam. Ya. Karena ya mesin isi letter ini adalah ya kamu harus paham dimensi Ya. dengan XYZ-nya, sama juga harus paham tentang router bit. Oke. Router bit itu kan sangat Pilihannya, Pak, ya? pilihannya banyak banget router bit. Oke. Baik. Baik, Pak Ferdinand, terima kasih sekali waktunya dan diskusi yang menarik pada hari ini. Dan kita berharap tentunya kerjasama Aneka Warna dan Chroma Creative Printing terus berkembang. Juga makin banyak aplikasi yang dapat dikerjakan oleh Chroma ke depan dengan menggunakan berbagai mesin penunjang dari Aneka Warna. Dan demikian sesi diskusi kita dengan Bapak Ferdinand dari Chroma Creative Printing. Dan stay safe, stay healthy. Baik, Pak Ferdinand, kita tos dulu dan kita pakai masker lagi untuk melanjutkan aktivitas hari ini. Terima kasih.